Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Jemara Pangestu dengan NIM 2209866 dan bersama teman saya bernama. Rizal Dwi Mulyono dengan NIM 2202173. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari program tugas DKP kami, yaitu tentang membuat program kuis. Di sini kita melakukan coding dalam bahasa Python. Yang pertama-tamanya akan dijelaskan oleh Rizal. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan dari awal. Oke, nah di pertama, seperti yang kita lihat, kita mengimpor outpress, outpress, outpress untuk option, jadi untuk pilihan pada kuisnya nantinya. Lalu yang kedua yaitu kita mengimpor taggingter, tentunya ini untuk menjadikan codingan kita itu memiliki GUI-nya dan untuk bisa ditampilkan. Lalu yang terakhir dari taggingter juga kita mengimpor message box untuk nanti informasi seputar informasi pembuat atau kami pada kuisnya tersebut. Nah, pertama-tama kami di sini mencoba untuk membuat soal-soal atau pertanyaannya dalam bentuk atau dengan variable questions, yaitu di sini kami membuat 5 soal atau 5 pertanyaan seputar matematika. Itu yang soal pertama yaitu berapa tahukah tiga dasawarsa, berapakah sudut dari satu buah lingkaran penuh, yang ketiga, dalam segitiga siku-siku, berapakah sudut terbesarnya? Yang keempat, berapakah setiap satu buah sudut pada segitiga sama sisi? Dan yang kelima, berapakah tan 53 derajat? Nah, setelah dari questions atau pertanyaan yang telah kami buat untuk kuisnya nanti, lalu kita membuat options atau pilihan pada kuisnya tersebut, yaitu dengan tentunya kurawal atau kurung, yaitu kita membuat 3 pilihan, yaitu seperti yang kita bisa lihat, ada dari soal 1 sampai soal kelima kita membuat dengan pilihan yang sama, yaitu 3 pilihan. Nah, setelah dari options-nya tersebut atau pilihan tersebut, kita membuat answers atau jawaban yang benarnya dari pilihan-pilihan tersebut. Misalnya dari soal yang pertama, dari ketiga pilihan tersebut, yang benar yaitu pilihan ketiga atau 30. Dan soal kedua itu yang benarnya pilihan kedua dan seterusnya sampai soal kelima. Yang pilihan benarnya itu pilihan kedua. Nah, kenapa kami membuat pertanyaannya di dalam VS Code-nya agar kami tidak ribet untuk memasukkannya dari file yang lain atau membuat file lain, kita membuat soal-soalnya di sana, lalu kita masukkan. Nah, tapi kita di sini membuat soal-soalnya di sini dan juga optionsnya di sini dan jawaban yang benarnya di sini agar tidak ribet ke kaminya untuk memasukkan file dari file yang lainnya. Nah, setelah dari situ, kami membuat pendefinisian start again. Nah, start again di sini untuk kita bisa lihat di sini ada next button config, yaitu untuk next ke soal berikutnya. Nah, soal-soal berikutnya tentunya kita harus melanjutkan. Nah, di situ fungsi ini pun fungsi pendefinisian ini untuk melanjutkan ke soal berikutnya yang diteruskan juga di sini di pendefinisian next. Kita bisa lihat bahwa di sini juga akan ada question bahwa nanti ini akan sangat berpengaruh ke skor pada hasil akhirnya karena tentunya dengan kita memilih pilihan tersebut pasti ada yang salah dan ada benar, makanya kita menggunakan if dan juga else dan juga tentunya elif. Nah, di sini juga kita menggunakan skor place atau skor config yang nantinya bakal kita tampilkan pada akhir kuis nanti pada skor. Misalnya pada skor config ini ada tentunya kita membuat sebuah label dengan teks skor yang kamu dapatkan dan juga ditambah string skor yang telah pemain eh, mainkan, yaitu string ini kan tentunya untuk memanggil atau secara otomatis
menyebutkan skor yang telah kami mainkan itu berapa. Lalu fontnya Arial dengan ukuran 20. Nah, setelah skornya ditampilkan, tentunya kami menampilkan juga exit button, yaitu dengan variabel exit button dan juga dengan button win text-nya itu exit sesuai dengan perintahnya nantinya, dan fontnya Arial, dan juga tentunya ukurannya 10. Dan komen atau perintahnya yaitu exit untuk menutup permainannya dengan lebarnya 10 dan juga tingginya 1 untuk agar profesional nanti ketika ditampilkannya. Nah, untuk pendefinisian cek sampai akhir nanti akan dijelaskan oleh Arya. Ya baik untuk pendefinisian cek atau itu untuk berfungsi untuk mengecek jawaban-jawaban nanti yang diberikan oleh pemain. Itu jika eh, pilihannya itu satu atau dua atau tiga. Lalu ada pendefinisian start game. Ini berfungsi untuk nanti untuk menjalankan programnya atau untuk memulai gamenya. Nah, pada line 101 kita menggunakan WinTK. Ini berfungsi untuk mengatur pada tampilan atau guanya nanti. Nah, Win Geometry ini mengatur untuk berapa besar dimensi nanti si guanya. Win Title untuk judul si guanya yaitu Cerdas Cermat by Arya dan Fizal. Nah, lalu kita juga membuat pendefinisian about yaitu tentang kayak keterangan bahwa ini tuh dibuat oleh kami. Nah, di sini message box itu memunculkan informasi bahwa ini tuh dibuat oleh kami. Hai, selamat datang di Cerdas Cermat. Program ini dibuat oleh Arya Jembar Pangestu dan Fiza. Nah, lalu kita juga membuat buttonnya untuk yang berfungsi untuk memunculkan tulisan ini tadi yang di atas, yaitu menggunakan button about yang ditandai oleh text about us. Ya, komennya itu about komennya ini untuk memanggil tadi variabel yang tadi. Nah, lalu ada intro message pada line 114 ini untuk pada saat kalian atau pemain itu membuka game maka akan ada teks selamat datang di Cerdas Cermat. Buktikanlah kamu yang terbaik. Ini diatur pada teksnya atau dan kelebaran atau ukuran teksnya. Lalu ada play button. Nah, ini tuh untuk tombol mulai pada nanti saat kalian run program ini, ada mulai untuk start gamenya. Nah, pada saat beres juga kita membuat tombol exit untuk mengakhiri program ini. Lalu pada line 136 kita juga membuat pada saat kalian nanti mengisi pilihan, kan ada tiga pilihannya. Misal kalian memilih pilihan tiga, nah di situ akan ada tanda checklist. Itu untuk menandakan bahwa kalian itu sudah memilih jawabannya. Kita menggunakan ya option satu sama dengan check button. Ini tuh teksnya misalkan kalian dipilihnya option satu maka akan ada check. Nanti ada tulisan atau tanda checklist gitu. Begitu juga untuk option 2 dan option 3. Lalu jika kalian telah mengisi soalnya maka nanti akan ada muncul untuk selanjutnya atau next untuk menuju soal selanjutnya. Itu pada next button. Nah, ini tuh untuk menuju soal selanjutnya. Nanti akan ada tombol next setelah kalian mengisi soal. Lalu pada line 151 ada variable skor ini bertujuan untuk memunculkan skor pada saat kalian sudah beres mengerjakan. Berapa skor yang kalian dapat nantinya gitu. Dan pada terakhirnya menggunakan win main loop ini untuk programnya itu supaya terus berjalan sampai dia di close oleh kita. Lalu kita juga akan menampilkan output dari program kita. Oke, di sini saya akan menampilkan output dari codingan yang telah kami jelaskan tadi. Nah, bisa dilihat dengan sesama bahwa
ini merupakan output yang telah kami buat dari codingan tadi dan juga tentunya telah kami jelaskan. Nah, pada tampilan awal quiz atau program yang telah kami buat, kita bisa lihat bahwa di sini ada main title atau judul dari sebuah program ya, dari program yang telah kami buat. Itu akan diletakkan biasanya di sisi sini. Nah, lalu frame yang ini tentunya kita tadi menggunakan min geometri gitu, sesuai dengan ukuran yang telah kami minta atau telah kami tentukan. Nah, selanjutnya di sini ada message box tentang bot us, nanti kita akan jelaskan. Lalu di sini pun ada intro message, yaitu tentang, ya ini bisa dibilang sebenarnya judul atau pembukaan agar lebih menarik gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada button mulai dan juga ada button exit. Nah, button about us di sini ini merupakan message box yang tipenya adalah show info, di mana show info ini berfungsi untuk menampilkan informasi. Nah, di sini kami menampilkan informasi terkait pembuat kuis atau program ini, yaitu Arya dan saya Fizal. Kita bisa lihat atau kita bisa klik. Nah, di sini berisi tentang, Hai, selamat datang di Cerdas Cermat. Program ini dibuat oleh Arya Jembar Pangestu dengan NIM 2209866 dan saya Fizal Dwi Mulyono dengan NIM 2202173. Selamat bermain Cerdas Cermat. Nah, di sini sebenarnya kita ingin hanya menampilkan info terkait pembuat program ini. Gitu. Oke, di sini ya merupakan selamat datang atau ucapan pada pemain yang akan memainkan. Selanjutnya di sini ada button mulai dan juga ada button exit. Di mana button mulai ini tentunya memiliki perintah yaitu untuk memulai program agar kita bisa langsung menuju program kuisnya dan soal-soalnya tentunya. Nah, di sini juga ada button exit yang kita komenkan atau kita perintahkan untuk quit atau juga mungkin bisa di exit ya agar pemain itu bisa keluar dari program ini ketika mungkin awal-awal. Nah, kita langsung saja eh, menekan tombol mulai, button mulai. Nah, seperti yang kita bisa lihat bahwa setelah kita menekan tombol button mulai itu, kita diarahkan langsung ke soal-soal kuisnya tersebut. Nah, di sini yaitu soal pertama, di sini ada soalnya ya, yang tentunya kita sudah sesuaikan font dan ukurannya agar juga proporsional. Dan juga di sini ada tiga pilihan. Kita bisa lihat tiga pilihan tadi. Seperti yang kita tahu, di sini memakai option ya. Kita juga mengimpor option agar terdapat pilihan seperti ini. Dan tentunya jangan lupa kita tambahkan check button agar seorang pemain bisa ketika mereka memilih akan muncul eh, tanda checklistnya dan itu juga tentunya akan berfungsi nanti ke string score-nya tersebut bahwa mereka benar berapa sih. Nah, nanti itu juga sangat berpengaruh ke string score-nya tersebut. Nah, misalnya di sini saya akan memilih jawaban 30 untuk soal yang pertama. Nah, di sini ada tombol next yang kita perintahkan untuk ke soal selanjutnya gitu atau komen selanjutnya gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat ketika saya menekan atau memilih pilihan ketiga ya mungkin di sini atau pilihan 30 di sini pada kotaknya terdapat tanda checklist sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan bahwa kami juga membuat check button. Oke, selanjutnya begitu pula pada soal kedua ini tampilannya sama, ada soal, ada pilihan dan juga ada next. Kita langsung kerjakan saja. Lalu juga ini mungkin kita pilih sesuai pemain tentunya. Dan ini merupakan soal terakhir atau soal kelima dari program kuis ini. Nah, inilah tampilan akhir dari program kuis ini. Di sini kita bisa lihat masih terdapat message box show info, tombol button exit atau button exit, dan juga tentunya kita menampilkan skor yang didapatkan oleh pemain tersebut.
Tentunya telah kami jelaskan untuk menampilkan skor yang kamu dapatkan tadi kita menggunakan teks atau label ya, dengan font dan ukuran dan juga ketinggian serta lebar yang telah kami tentukan agar tentunya bisa berposisi berposisi. Dan tentunya di sini angka 4 ini didapatkan oleh string score. Nah, mungkin sekian dari pemaparan codingan dan juga penjelasan dari setiap fungsi dari codingan tersebut dan juga dari output program kuis kami ini. Tentunya setelah itu akan disampaikan penutupan oleh rekan saya, Arya. Nah, baik, segitulah program yang telah berhasil kami buat, yaitu sebuah game quiz, di mana di dalam quiz tersebut kalian akan diberi soal, yaitu tentang soal matematika, dan kalian juga akan diberi pilihan sebanyak 3 pilihan. Kalian harus menentukan atau memilih mana pilihan yang benar. Nah, pilihan kalian akan menentukan skor di akhir, apakah kalian bisa menjawab semua soalnya dengan benar atau tidak. Nanti akan ditunjukkan pada skornya nanti. Sekian mungkin penjelasan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.